Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Sinau Bareng. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali materi-materi yang berkaitan dengan SKB Kesehatan Umum gitu ya untuk seleksi kompetensi bidang CPNS 2019. Materi ini saya ambil dari grup-grup diskusi yang berisi tentang kisi-kisi ataupun fact report ya FR dari materi-materi SKB CPNS 2018. Jadi tahun yang lalu ya teman-teman. Semoga ada manfaat untuk kita semua gitu ya. Baik, langsung saja kita langsung mulai. Video yang sebelumnya yang saya posting itu saya menampilkan FR, satu FR, beberapa poin FR dari tahun yang lalu. Nah, ini menyambung dari FR yang kemarin saya bahas. Ada beberapa poin yang belum kita bahas bersama ya teman-teman ya. Baik, kita mulai. Nah, ini kemarin kita sudah membahas di Undang-Undang Kesehatan, Nawacita Kesehatan, tanggal hari cuci tangan, Permenkes JKN. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang bulan pemberian obat cacing ya teman-teman ya. Dan juga bulan pemberian MR ya. Oke, bulan pemberian obat cacing. Bulan pemberian obat cacing itu teman-temannya untuk teorinya. Jadi untuk pemberian obat cacing itu dibarengkan dengan pemberian kapsul vitamin A teman-temannya, dan itu biasa dilakukan di bulan Februari dan juga Agustus. Jadi kapsul vitamin A ini kapsul yang terdiri atau yang berisi vitamin A dengan dosis 100.000 unit ya. Itu biasanya warna kapsulnya warna biru ya. Teman-temannya itu biasa untuk anak usia 6 sampai dengan 11 bulan. Jadi biru, yang kedua merah. Yang biru 6 sampai 11 bulan, yang merah dosisnya itu adalah 200.000 unit, dua kali lipat dari yang biru. Itu untuk umur 12 sampai dengan 59 bulan. Gitu ya. Untuk kapsul merah juga diberikan kepada ibu yang sedang dalam fase nifas. Kemudian untuk obat cacing itu diberikan berbarengan, yaitu ada pada bulan Februari dan Agustus. Jadi dalam satu tahun minimal ada 6 bulan pemberian. Per 6 bulan pemberian obat cacing. Jadi pemberiannya sama teman-teman ya. Oke, itu untuk pembahasan terkait dengan pemberian obat cacing. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah poin posisi pas post op-nya saya lewat. Cara hitung mililiter per obat injeksinya saya lewat ya, itu lebih spesifik. Nanti mungkin kita akan bahas. Lanjutnya kita akan membahas terkait dengan presentasi luka bakar. Mungkin nanti pertanyaannya berbeda-beda ya teman-teman ya, bisa dalam bentuk kasus ataupun dalam bentuk pernyataan. Kalau kasus misalkan ada pasien datang ke IGD dengan luka bakar di daerah lengan kanan, lengan kiri, atau misalkan dada depan atau dada belakang. Kemudian hitunglah cairan yang dibutuhkan. Bisa aja seperti itu. Atau dalam bentuk pernyataan misalkan dalam rumus rule of nine presentasi luka bakar untuk daerah kemaluan berapa persen, misalkan seperti itu. Nah, kita akan bahas ya. Jadi untuk presentasi luka bakar yang sering kita gunakan adalah rule of nine ya teman-teman. Nah, ini rule of nine itu jadi kelipatan dari 9 lah. Gitu ya, kelipatan dari 9. Mendekati lah untuk kelipatan dari 9. Nah, untuk yang 1 sampai 4 tahun sebenarnya rule of nine-nya lebih ke lengan ya, dia 9,5%, yang lengan kanan 9,5%, dada depan 32%, kepala 19%, kaki kiri dan kanan 15%. Kemudian untuk yang usia 5 sampai 9 tahun ya, kepala 15%, tangan kiri kanan 9,5%, dada depan 32%, kemudian kaki kiri kanan 17%. Nah, ini yang sering kita gunakan adalah yang di usia 10 sampai 14 tahun ya. Betis atau kedua kaki itu 18, tangan kiri tangan kanan 9,5, dada depan 32%, kepala 13%. Ada tambahannya untuk kemaluan biasanya 1% ya teman-teman ya. Ini kaitannya dengan pemberian formula Farkland ya teman-teman ya. Jadi rumusnya adalah 4 ml dikali berat badan dikali persentase luka bakar. Contoh adalah berat badannya 50 aja yang gampang ya. Luka bakarnya misalkan hanya di
area lengan kiri 9,5% dikali 50 dikali 4 mili. Nah, kemudian pembagian cairannya adalah misalkan kita dapat angka 1000 cc. 1000 cc itu setengahnya diberikan pada 8 jam pertama. Berarti setengah dari 1000 cc adalah 500 cc diberikan pada 8 jam pertama. Kemudian sisanya 500 lagi di 16 jam berikutnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, next. Kemudian ini derajat luka bakarnya, siapa tahu nanti ditanyakan. Derajat luka bakar tipe derajat 1 itulah masih superficial teman-teman, biasanya cuma kemerahan aja gitu ya. Biasanya kena air panas tapi yang tidak terlalu panas, misalkan cuma kemerahan aja. Kalau yang derajat 2 itu ada dua ya. Kalau derajat 1 itu di epidermis di bagian lapisan atas. Kalau yang derajat 2 itu sudah masuk ke epidermis, kemudian masuk lebih ke dalamnya ya, ke daerah dermis. Jadi epidermis dan dermis. Biasanya kulit kemerahan, ada rasa bengkak, ada bengkak, kemudian nyeri, dan kadang ada timbul bula ya. Untuk yang grade 2-nya, 2B-nya timbul bula. Kemudian untuk derajat 3-nya itu sudah lebih dalam lagi, dia sudah masuk ke otot. Kalau sudah masuk ke otot biasanya sudah tidak terasa nyeri karena persarapannya juga sudah mulai terusak gitu. Jadi sensitivitas terhadap nyerinya semakin tidak terasa. Biasanya sudah kelihatan fasia-fasia atau otot di dalam sampai ke tulang. Ya, itu untuk derajat luka bakarnya teman-teman bisa baca ya. Oke, next. Nah, ini yang baru lagi. Ini kita ambil dari SKB perawat, tapi kita ambil yang secara umumnya saja ya teman-teman ya. Ini katanya sekedar ingin berbagi. Saya siap ujian. Oke, undang kesehatan. Oke ya, ini masih yang sebelumnya ya. Ini tinggal ke PHBS di luka di keluarga teman-teman, maaf. Nah, ini PHBS ini mengingatkan saja ada 10 poin ya. Poin yang pertama itulah terkait dengan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi udah nggak zamannya lagi, sekarang persalinan dilakukan di rumah. Jadi harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Yang kedua, jadi yang pertama kelahiran, ingatnya adalah siklus hidup manusia aja sih. Yang pertama dari lahir, oke, lahiran berarti harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemudian kalau sudah lahir berarti harus memberikan ASI eksklusif kepada anak. Kemudian setelah itu juga harus ingat pertumbuhan kembangnya dengan cara timbang rutin di fasilitas kesehatan. Kemudian baru ke sanitasi ya, menggunakan air bersih. Ingat air berarti ingat cuci tangan. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Kemudian habis cuci tangan ingat ke kamar mandi ya, menggunakan jamban sehat. Kemudian udah di kamar mandi jangan lupa membersihkan bak gitu, ingatnya ke membersihkan jentik nyamuk di rumah. Kemudian habis itu ke tempat makan, kita makan, olahraga, kemudian tidak merokok dalam rumah ya, ada 10 ya teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini yang baru, maaf tadi masih yang lama ya, ini yang baru, maksud saya ini FR yang baru gitu yang kita akan bahas. Yang pertama terkait visi kesehatan, visi Kemenkes yang berkaitan dengan nawacita. Yang video kemarin juga sudah kita bahas terkait nawacita dan juga kalau nggak salah visi Kemenkes juga dibahas ya. Jadi visi Kemenkes itu ini dia berkaitan sama visi nawacita ya, visi pemerintah. Jadi kalau visi Kemenkes yang sekarang itu adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lihat di sana saya pilih tadi yang berdaya saing katanya. Oke, nah ini mah itu yang misi. Kalau yang visi yang ada gotong royongnya. Nah ini ya. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misinya, poin selanjutnya kita bahas juga ya, misi Kemenkes itu apa aja. Misi Kemenkes itu adalah ini yang terbaru ya teman-teman ya. Ini yang terbaru, jadi misi Kemenkes itu adalah penjabaran dari visi ya, yang guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia. Jadi peningkatan manusia kualitas itu dia ada di poin nawacitanya yang tahun 2020 Maruf Amin Jokowi ini, yang poin kedua ya teman-teman. 1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, seluruh penduduk Indonesia. Memberdayakan masyarakat dan mengarus utamakan pembangunan kesehatan.
meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan, memantapkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dan inovatif. Oke ya. Ini kayaknya perlu kita hafal isi sebenarnya ya. Ini hafalan. Visi misi sudah. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Visi misi sudah, kemudian nilai kalium. Nah, ini kalium itu kan bagian dari elektrolit. Kalau kita di pusat pelayanan kesehatan, terutama di IGD rumah sakit, pasti sering mendapatkan pasien-pasien dengan dehidrasi yang sedang atau berat ya. Maka kita cekkan elektrolit karena takutnya sudah mengganggu sistem keseimbangan elektrolit. Nah, di sistem keseimbangan elektrolit itu ada kalium, natrium, ya, kalsium, ya, magnesium. Sebenarnya ada tiga yang sering kita cekkan di awal gitu. Yang pertama natrium, kalium, dan kalsium. Nah, misalkan terjadi ketidakseimbangan maka kita lakukan koreksi. Contoh misalkan natrium, kita lakukan koreksi natrium dengan NaCl 3%. Kalau misalkan kalium kita gunakan KCl 25 mg biasanya. Kemudian tinggal nanti berapa siklus, misalkan dokter penyakit dalamnya mintanya berapa gitu ya. Kalau kalsium ya dengan kalsium glukonas. Nah, ini dia. Natrium normalnya 135 sampai 145, kalium 35 sampai 5,3, kalsium 4 sampai 5 ya, magnesium 1,5 sampai 2,5, klorid 100 sampai 106, bikarbonat 22 sampai 26, fosfat 2,5 sampai 4,5. Biasanya yang kita cek itu yang 3 poin di awal gitu. Oke, itu ya, itu untuk anion dan kation. Jadi untuk keseimbangan elektrolit gitu. Jadi kalau udah diarenya berlebih, muntahnya berlebih, biasanya kita kecekan elektrolit. Atau kondisi geriatri yang dia supply intake makannya itu berkurang, kita cekkan elektrolit. Karena ini bisa mengganggu sistem kesadaran dan biasanya itu ya. Misalkan pasien tidak sadar juga kadang ternyata penyebabnya bukan stroke. Misalkan tensinya bagus, di CT scan hasilnya bagus, ternyata elektrolitnya. Ginjalnya bagus ya, ternyata elektrolit yang terganggu. Electrolyte imbalance. Oke. Next, soal selanjutnya. Ini pasien sesak, kemudian instruksi dokter memasang oksigen 3 liter. Masker apa yang digunakan? Nah, ini dia. Ini teman-teman perlu diingat. Jadi pemakaian masker ya, alat bantu nafas ini berbeda-beda tergantung dengan indikasi. Jadi nasal kanul itu adalah 1 sampai dengan 2 liter, masih bisa digunakan 5 sampai 6 liter ya untuk nasal kanul. Kemudian simple mask itu yang seperti sungkup di hidung tapi dia tidak ada kantong udaranya. Itu 5 sampai 6 sampai 7 sampai 8. Nah, ini dengan NRM atau non rebreathing mask ini yang ada kantong udaranya bisa sampai 10 ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada masker Venturi, ada headbox biasanya pada bayi. Ventilator mah lebih atas lagi ya teman-teman ya. Oke, itu. Jadi biasanya yang sering ditanyakan tuh nasal mask, simple mask, sama NRM atau masker dengan kantong simpan ya. Gitu. Kategorinya itu jadi liter-liternya harus kita tahu. Kalau dia minta 3 liter, nggak mungkin kita pakai simple mask karena simple mask itu dimulai dari 5 sampai 6 liter. Berarti yang kita gunakan adalah nasal kanul jawabannya teman-teman ya. Lihat di pertanyaannya tadi 3 liter masker yang digunakan apa? Opsinya nasal kanul, RM, NRM. Berarti yang kita jawab adalah nasal kanul. Oke, selanjutnya fleksi itu apa gitu ya. Ini adalah tipe-tipe pergerakan terkait sumbu tubuh utama. Itu. Jadi kalau fleksi itu adalah gerakan mempersempit sudut. Fleksi itu mempersempit sudut. Jadi kayak tangan ditarik ke atas membentuk sudut. Nah, itu sudut tangan itu mempersempitnya itu adalah fleksi. Kalau misalkan ekstensi itu adalah untuk meluruskan. Tadi kan udah mempersempit sudut, nah tangannya diluruskan lagi. Nah, itu adalah ekstensi namanya. Abduksi itu adalah menjauhi bidang median. ABD, abduksi. Kalau ADD, aduksi adalah mendekati median. Gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak pergerakan itu ada yang kepala ya, ekstensi, menjauhi, fleksi ya tadi. Lihat tuh, ekstensi dia menjauhi, jadi kayak gimana meluruskan, ekstensi, fleksi itu dia mendekatkan tuh. Mendekatkan atau membentuk sudut ya. Hiperekstensi berlebihan ke belakang. Gitu ya. Fleksi itu fleksi membentuk sudut ya, kemudian ekstensi meluruskan ya. Fleksi lihat tuh, fleksi ekstensi ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sementara itu teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Kita sambung di lain waktu untuk video selanjutnya. Mohon maaf agak jarang upload video karena kesibukan ya. Semoga teman-teman juga yang bekerja
di tenaga kesehatan, baik itu di puskesmas, di klinik, di rumah sakit ya, tetap menjaga kesehatan dan kita niatkan sebagai ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.